Bab 3041, segala cara dilakukan. Ye Bufan telah berlatih teknik pemurnian tubuh api 3 kali, dan toleransinya terhadap rasa sakit sudah sangat kuat. Setelah disambar petir, ia menemukan bahwa ia bisa memperoleh manfaat luar biasa selama ia mampu menahannya. Tubuh, meridian, dan tulangnya semuanya akan ditempa dengan kuat. Dengan kata lain, ini adalah cara yang sangat baik untuk memperkuat tubuh, tetapi sangat disayangkan timbangannya tidak dapat dikontrol, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan jiwa Anda. Pada saat ini, Guntur bergemuruh di atas kepala. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia buru-buru mengeluarkan sebotol cairan roh Kingmu, meminum setengahnya, dan mengubah setengahnya lagi menjadi kabut hijau untuk dioleskan pada luka. Benda ini dan labu petir meteorit memang merupakan alat ajaib untuk curang dalam mengatasi kesengsaraan. Kecepatan mereka dalam memperbaiki luka sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, semua luka yang disebabkan oleh petir telah disembuhkan. Namun, Ye Bufan sama sekali tidak merasa rileks. Ia mendongak dan melihat awan gelap menutupi langit, dengan lengkungan listrik hitam yang perlahan terbentuk satu demi satu. Menurut metode perhitungan 9 kali kesengsaraan Guntur, gelombang ini akan menjadi 24 kesengsaraan Guntur. 12 Guntur tadi telah membuatnya membayar harga yang sangat mahal, dan semua labu Guntur meteorit telah hancur. Bagaimana dia bisa menahan gelombang ini? Leng Qingqiu berdiri 10 mil jauhnya. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa merasakan aura Guntur penghancur kepunahan. Saat ini, ekspresinya muram, tetapi dia sangat cemas di dalam. Namun, ketika menyangkut sesuatu seperti mengatasi kesengsaraan, tidak peduli seberapa cemasnya orang lain, mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu sama sekali. Ledakan. Guntur di udara makin sering terdengar, seakan-akan guntur itu gagal satu demi satu, membuat bencana guntur menjadi makin dahsyat. Dalam sekejap mata, tingkat ke-8 kesengsaraan Guntur mulai terjadi dan sambaran petir hitam tebal dengan aura penghancur tiada akhir menyambar kepalanya. Ayo, bunuh aku jika kau bisa. Ye Bufan meraung, dan semangat juangnya langsung meledak secara ekstrim. Pada saat itu, dia sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Dengan pikiran, 3 yang murni digunakan, dan 2 tubuh Tao muncul di sampingnya. Menghadapi guntur hitam yang turun, tubuh Tao di sebelah kiri terangkat ke udara dan meninju keluar. Tinju dan guntur saling bertabrakan, dan suara gemuruh bergema di langit. Tubuh Tao itu hancur saat disambar guntur hitam, tetapi juga berhasil menangkis serangan itu. Segera setelah itu, petir kedua menyambar, dan tubuh Tao di sebelah kanan melesat ke atas, sedangkan tubuh Tao di sebelah kiri mengembun lagi. Tubuh Tao Ye Bufan hampir abadi. Selama kekuatannya masih ada, dia dapat memadatkannya lagi, tetapi itu akan menghabiskan banyak energi sejati. Dengan kata lain, dia sekarang sepenuhnya menggunakan energi sejatinya untuk melawan kesengsaraan Guntur. Untungnya, Chaos Ki sangat kuat. Meskipun menghabiskan banyak energi di sini, kecepatan pemulihannya juga sangat menakjubkan. Dengan cara ini, tubuh Tao bertarung melawan Guntur berulang kali, kemudian mengembun dan terlahir kembali berulang kali. Tampaknya sederhana, tetapi ini adalah ujian besar bagi kekuatan dan kultivasi Ye Bufan. Akhirnya, setelah memblokir 18 guntur, energi sejati dalam dantiannya benar-benar hilang, dan tubuh Tao-nya tidak dapat lagi mengembun. Ye Bufan terengah-engah. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, konsumsi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, guntur besar lainnya menyambar dari langit. Dengan energi sejatinya yang terkuras, mustahil bagi Ye Bufan untuk melawan balik dengan kekuatannya. Pada saat ini, bola api biru dengan cepat mengembun dan membentuk perisai api di atas kepalanya. Ini juga merupakan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Aku tahu mustahil untuk sepenuhnya memblokir kesengsaraan guntur ini hanya dengan tubuh Tao, jadi aku menggunakan api aneh untuk membela diri. Api aneh itu membakar segalanya, termasuk kekuatan guntur di udara. Guntur dan api aneh saling bertabrakan, dan api Dewa Guntur tersebar kemana-mana. Perisai yang dipadatkan oleh api ungu langit yang membara langsung berubah menjadi percikan-percikan di langit dan menghilang, dan Guntur juga terhalang.
Ye Bufan mengambil segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa sepertinya level api ungu langit terbakar masih terlalu rendah dan hanya bisa menahan satu petir. Kemudian, dengan sebuah pikiran, api hijau muncul di atas kepalanya dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah perisai. Itu adalah api inti Netherworld. Netherworld Core Fire satu tingkat lebih tinggi dari Burning Sky Purple Flame. Dia selalu menganggapnya sebagai kartu truf, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Api inti bumi Netherworld tidak mengecewakannya. Ternyata api aneh berwarna hijau itu jauh lebih kuat daripada yang berwarna biru. Api itu memblokir 3 sambaran petir malapetaka secara berurutan sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Api aneh itu berbeda dengan tubuh Tao. Butuh waktu untuk mengembun lagi setelah menghilang. Jelas sudah terlambat saat ini. Guntur di udara meraung marah dan menyambar berkali-kali. Dari 24 guntur yang ada, Ye Bufan telah menangkis 22 dengan caranya yang sering. Dia tidak lagi mampu menangkis 2 guntur terakhir, dan mereka menyerangnya tanpa usaha apapun. Darah berceceran di mana-mana, kulit dan daging terkoyak. Meskipun hanya ada 2 petir, mereka tetap membuat daging menjadi berantakan. Menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, Ye Bufan diam-diam merasa beruntung karena dia telah mencapai tingkat kesempurnaan tinggi dalam pemurnian tubuh. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Meskipun telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, dia akhirnya berhasil memblokir tingkat ke-8 dari kesengsaraan guntur, dan hanya tingkat terakhir yang tersisa. Tentu saja, berdasarkan sifat dari 9 tingkatan kesengsaraan guntur, tingkat terakhir akan memiliki 48 kesengsaraan guntur, yang juga merupakan tingkatan yang paling sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, dia sedikit iri pada Lu Bengxia. Mengapa dia bisa mengatasi malapetaka surgawi dengan mudah dan santai, tetapi dia sangat menderita. Tetapi situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia cepat-cepat menggunakan cairan roh Kingmu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menghadapi kesengsaraan guntur terakhir, dia tidak punya banyak solusi bagus dan hanya bisa melanjutkan dengan metode yang dia gunakan terakhir kali. Namun, kali ini saya belajar sedikit lebih pintar, secara langsung memasukkan banyak napas ke dalam mulut, dan mengisi kembali konsumsi Zenyuan kapan saja. Hanya dengan mengandalkan Tao untuk sementara waktu, ia dapat melewati kemungkinan melintasi masa lalu. Sebagai seorang dokter, eliksir yang ia sempurnakan secara alami tidak semua produk. Setelah melakukan semua ini, ia memegang pukulan ganda di perampokan di langit. Ayo, lihat apakah kamu bisa menghancurkan Lao Su hari ini. Boom Rondon. Lei Jie tampaknya merasakan peperangannya, beberapa saat dari Thunder Shot, dan Thunderbolt ke-9 secara resmi turun. Tubuh bangkit kosong, menghalangi guntur pertama, diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Karena persiapan saat ini, eliksir mengisi kembali elemen sejati yang dikonsumsi kapan saja, dan kedua terowongan hampir tidak ada di sebelah 24 tambang berikutnya. Tetapi bahkan jika kamu Yevan tidak mudah, setelah semua, dia memblokir setengahnya, dan setengahnya ada di belakang. Kemudian, api ungu dan hati yang hangat dikorbankan. Semua metode ini digunakan, menghalangi guntur ke-28, dan ada 20 tersisa. Dalam keputusasaan, kamu Wufan hanya dapat dipentaskan lagi dengan ketahanan tubuh yang keras dan daging dan darah. 1, 2, 3, dengan ranah taktik pemurnian api, tubuhnya membawa 6 badai satu demi satu. Tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Lupakan, dan ada 14 bahwa Thunderbolt belum terpecah. Bab 3042 naik ke alam abadi. Melihat guntur dahsyat yang menyebabkan kepunahan menyambar dari langit, Ye Bufan kini berlumuran darah dan sangat lemah. Ia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi melawan guntur. Jika Anda bersembunyi di Istana Raja Naga, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, meskipun Istana Raja Naga yang ditingkatkan dapat menahan malapetaka guntur kepunahan yang menyimpang seperti itu, sulit untuk mengatakannya. Begitu ruang itu hancur, tidak akan ada tubuh yang tersisa. Tepat saat dia tengah bimbang,
sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia benar-benar melupakan seorang pembantu penting, yaitu Ye Erlang. Sebenarnya, orang ini adalah bonekanya. Dia tidak memiliki 3 jiwa dan 7 roh seperti manusia. Meminta bantuannya tidak boleh dianggap sebagai mengandalkan kekuatan eksternal. Yang terpenting adalah kekuatannya sangat kuat. Terakhir kali dia menyerap segel esensi abadi dan mencapai puncak kesengsaraan dalam satu gerakan. Tubuhnya abadi dan tidak bisa dihancurkan, jadi dia pasti lebih tahan daripada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pikirannya bergerak. Ye Erlang muncul di atas kepalanya, dan meninju ke arah guntur pemusnahan. Terdengar ledakan keras, guntur menghilang, dan Erlang terjatuh dengan keras ke tanah. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Tubuh fisik Ye Erlang jauh lebih kuat darinya, dan dia benar-benar menahan sambaran petir dengan tangan kosong. Yang paling penting adalah bahwa tanpa 3 jiwa dan 7 roh, itu tidak dianggap sebagai partisipasi manusia di bawah jalan surga, sehingga kesengsaraan guntur pemusnahan tidak lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, Ye Erlang memulai penampilannya. Dengan mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia menangkis petir untuk Ye Bufan berkali-kali. Setelah yang ketiga, tubuhnya mulai menunjukkan kerusakan, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Namun, kemampuan pemulihan supernya sebanding dengan Ye Bufan setelah menggunakan cairan roh Kingmu, dan tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Dengan cara ini, Ye Erlang benar-benar mampu menahan guntur keempat dan kelima. Namun sekuat apapun tubuh manusia, ada batasnya. Saat petir ke-10 turun, tubuhnya hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras. Ye Bufan tahu bahwa ini adalah batas kemampuan Erlang, dan buru-buru mengirim tubuhnya yang hancur kembali ke Istana Raja Naga. Hanya butuh beberapa waktu bagi orang ini untuk dibangkitkan dengan darah penuh. Hanya ada 4 guntur yang tersisa di udara, tetapi situasinya masih sangat serius. Meskipun ia baru saja menggunakan waktu yang diberikan Erlang untuk memulihkan sebagian lukanya, ia masih belum pulih sepenuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah ia dapat menahan 4 kesengsaraan guntur dengan tubuhnya yang hancur. Ledakan-ledakan, guntur ke-45 menyambar, dan Ye Bufan tersungkur ke tanah. Luka-lukanya, yang baru saja pulih sedikit, sekali lagi berlumuran darah dan daging. Bencana guntur pemusnahan ini terlalu mengerikan, dan setiap pemboman menjerumuskannya ke dalam keputusasaan yang mendalam. Petir yang ke-46 menyambar, dan tubuh Ye Bufan yang telah hancur kembali rusak parah, tulang-tulangnya yang putih bersih terekspos di udara. Ketika petir yang ke-47 menyambar, dia sudah sekarat, tubuhnya hancur bahkan organ dalamnya pun terlihat akibat luka-lukanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika sambaran petir kembali menyambar, dia pasti mati. Sudah berakhir. Sepertinya Tuhan telah menolakku. Ye Bufan bahkan tidak punya kekuatan untuk menghela nafas saat ini, dan hanya bisa merasakan keputusasaan muncul di hatinya. Gemuruh, guntur ke-48 jatuh. Awalnya aku mengira jiwaku akan tercabik-cabik, tetapi setelah menunggu cukup lama, tubuhku tidak bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat dia bingung, tiba-tiba cahaya spiritual berwarna-warni turun dari langit. Itu adalah awan spiritual berwarna-warni setelah malapetaka surgawi. Efek dari benda ini lebih baik daripada cairan roh Kingmu. Benda ini membuat seluruh tubuhku terasa sangat nyaman, dan aku merasa meridian dan tulangku telah ditempa ulang. Tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata kembali normal, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Bufan berbalik dan duduk, melihat sekelilingnya dengan bingung, dan tiba-tiba melihat labu kecil di sampingnya. Meteorit guntur labu, pada saat kritis, benda kecil inilah yang menyerap guntur dan menyelamatkan hidupnya. Saat menoleh, dia melihat Leng Qingqiu datang dari jarak 10 mil. Labu meteorit inilah yang dia kirimkan kepadanya di saat kritis. Sebelumnya, agar para wanitanya dapat selamat dari malapetaka surgawi, Ye Bufan memproduksi labu meteorit secara massal dan memberikan beberapa buah kepada masing-masing dari mereka. Leng Qingqiu tentu saja juga memegangnya di tangannya. Labu kecil ini menyelamatkan nyawa Ye Bufan di saat kritis. Xiao Fan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Leng Qingqiu tampak khawatir,
namun dia tidak berani bergegas, karena dia takut akan mempengaruhi kenaikan jabatan Ye Bufan. Aku baik-baik saja. Bencana guntur kepunahan sialan ini benar-benar tipuan. Terima kasih banyak kali ini. Ye Bufan diam-diam merasa beruntung karena dia tidak datang sendirian kali ini dan membawa Leng Qingqiu bersamanya, kalau tidak dia akan ketakutan setengah mati. Saat dia berbicara, sebuah kekuatan hisap yang besar muncul dari udara. Ini adalah kekuatan kenaikan. Sepertinya dia akan pergi ke negeri dongeng. Ambillah cincin ini. Cincin ini berisi sumber daya untuk kultivasimu. Aku akan membaginya dengan semua orang nanti. Saya juga ingin meminta maaf kepada orang tua saya. Kali ini saya sedang terburu-buru sehingga tidak sempat memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua. Dan Lansi, minta dia untuk menjaga Xiaoye dengan baik. Aku akan menunggumu di negeri dongeng. Kenaikan ini datang terlalu tiba-tiba, dan Ye Bufan masih memiliki banyak hal untuk ditangani dan ribuan kata untuk diucapkan. Namun tidak ada jalan lain, tubuhnya terbang semakin tinggi, dan dia hanya bisa meninggalkan beberapa instruksi sederhana. Jangan khawatir, Saudara Ye, saya akan membantumu mengurusnya. Mata Leng Qingqiu dipenuhi dengan keengganan, tunggu aku di negeri dongeng, aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Bufan menghilang di udara. Di negeri dongeng Kunlun, di balik gunung gerbang Suantian, langit diselimuti awan gelap, kilat dan guntur, terlihat jelas bahwa seseorang tengah mengalami kesengsaraan surgawi. Bahasa Indonesia, bencana guntur merupakan harapan sekaligus kemalangan bagi setiap kultivator. Secara umum, hanya 1 dari 10 kultivator yang dapat bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi. Namun, situasi ini telah berubah sejak Ye Bufan mulai memproduksi secara massal labu petir meteorit dan cairan roh kayu hijau. Feng Ziwu berhasil melewati 5 tingkat kesengsaraan surgawi secara berturut-turut. Menghadapi 9 petir tingkat ke-6, akan sulit baginya untuk melawan dengan kemampuannya sendiri. Namun dengan artefak curang, Meteorite God, saya akhirnya berhasil melewatinya dengan mudah. Awan peri turun dari atas kepalanya, dan dia merasakan gelombang emosi saat dia merasakan kenyamanan di tubuhnya. Awalnya aku memiliki sifat yang angkuh, dingin dan berpikir tidak akan ada lelaki yang mampu memasuki hatiku. Namun sekarang keadaannya sudah berubah. Dengan bakatnya dalam seni bela diri, bahkan jika dia berusaha sedikit lebih keras 100 tahun yang lalu, dia pasti sudah melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Tapi aku tidak memilikinya, dan aku tidak suka memasuki dunia yang asing. Namun kini, bagi pria ini, segalanya telah berubah. Ia rela melakukan apa saja untuk menerobos hambatan dan mencapai tujuan untuk naik ke surga dan mengatasi kesengsaraan. Pria kecil yang luar biasa itu juga banyak membantu saya dan membantu saya memulihkan kultivasi saya. Sekarang harta yang ditinggalkannya membantu saya bertahan hidup dari malapetaka surgawi. Aku di sini, berharap dapat membantumu di surga. Tidak peduli siapa musuhmu, mereka pada akhirnya akan menjadi musuhku. Feng Ziwu menatap gerbang Suantian dengan enggan, dan akhirnya tubuhnya perlahan terbang ke atas dan menghilang dari pandangan semua orang. Di kakinya, Kaisar Suyong memimpin orang-orang dari Sekte Suantian untuk dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada tetua tertinggi, sambil melemparkan pandangan penuh hormat kepadanya. Bab 3043 Istana Kenaikan. Di negeri dongeng, surga Qingwei, sebuah istana besar dan megah berdiri di tengah awan dan kabut. Aula kenaikan adalah satu-satunya jalan bagi generasi kultivator berikutnya untuk naik ke negeri dongeng. Setiap orang yang menyelesaikan kesengsaraan akan dikirim ke sini oleh kekuatan surga. Aula kenaikan dipenuhi dengan aura abadi, dan 4 orang duduk di tengah. Mereka berasal dari 4 sekte abadi utama di surga Qingwei, yaitu Sekte Tiangang, Sekte Zhengyang, Sekte Pedang Liu Guang, dan Sekte Liuli. 4 sekte utama adalah 4 sekte abadi paling kuat di surga Qingwei, dan 4 tetua yang dikirim oleh sekte tersebut secara alami memiliki status tinggi. Duduk di kursi pertama adalah Tetua Agung Sekte Pedang Liu Guang Hua Bingyu. Dengan statusnya, dia tidak perlu datang ke sini, tetapi entah mengapa dia datang hari ini. Para tetua dari 3 sekte besar lainnya semuanya adalah tetua biasa,
Zhuo Junming dari Sekte Tiangang, Bing Kun dari Sekte Zhengyang, dan Sun Ziyu dari Sekte Liuli. Mereka bertanggung jawab atas pemilihan pengikut sekte dan tinggal di aula kenaikan sepanjang tahun untuk memilih pengikut yang memiliki kualifikasi luar biasa untuk sekte mereka. Tidak ada tatanan tanpa aturan, dan ini juga berlaku di dunia peri, meskipun semua aturan ini didasarkan pada kekuatan. Kelompok biksu berikutnya yang akan naik ke surga akan menjadi sumber utama murid yang dipilih oleh sekte-sekte besar. Namun, ini akan menimbulkan kontradiksi, karena semua sekte ingin mengutamakan pemilihan murid dengan kualifikasi yang lebih unggul. Kemudian, keempat sekte utama mencapai konsensus bahwa setiap orang akan tinggal di sini dan bergiliran memilih sesuai urutan. Murid seperti apa yang Anda pilih sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Anda bisa menolak, tetapi itu berarti Anda telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih. Misalnya, jika menyangkut sekte pedang Liu Guang, jika kualifikasi muridnya terlalu biasa-biasa saja dan sekte tersebut tidak menyukainya, mereka dapat menolak untuk memilihnya. Namun tidak ada lagi lowongan, jadi sekte Tiangang harus melanjutkan pemilihan, dan pemilihan kedua hanya dapat dilakukan setelah 4 putaran selesai. Para kultivator yang ditinggalkan oleh 4 sekte abadi utama tidak sepenuhnya tanpa peluang. Ada ratusan sekte abadi lainnya di surga Qingwei, dan jika mereka disukai, mereka juga dapat dibawa pergi. Jika pada akhirnya bakatmu terlalu biasa-biasa saja dan tidak ada sekte yang menyukaimu, maka kemungkinan besar kamu akan menjadi orang biasa saja. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda di dunia bawah, Anda akan memulai dari bawah saat mencapai negeri dongeng. Hanya dengan mengubah esensi sejati menjadi esensi abadi, seseorang dapat terus berlatih dan menyerap energi spiritual abadi di sini. Jika tidak, seseorang akan ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Sebagai perbandingan, sekte tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, yang dapat membantu para kultivator mengubah energi abadi lebih cepat dan menyediakan metode kultivasi yang lebih baik. Kalau dari sekian banyak sekte tidak ada yang berminat padanya, berarti bakatnya sangat jelek dan dia sama sekali tidak cocok untuk dunia peri. Alis Hua Bingyu sedikit mengernyit saat ini. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Bahkan ketika dia mengerutkan kening, dia tetap cantik tanpa cacat. Tidak kekurangan peri cantik di dunia peri, namun wanita lain tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Sebagai tetua agung dari Sekte Pedang Liu Guang, dia biasanya tidak perlu datang ke acara seperti itu, tetapi kali ini adalah tugas yang diberikan oleh Master Sekte Gong Qingxuan. Keduanya adalah saudara perempuan dari sekolah yang sama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Sebagai pemimpin sekte, Gong Qingxuan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga terampil dalam seni deduksi. Menurutnya, seorang jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun akan naik ke negeri dongeng dalam beberapa hari ke depan, jadi Hua Bingyu diminta untuk berjaga di sini selama 10 hari. Namun, hari ini sudah memasuki hari ke-10. Dan akan berakhir dalam beberapa jam lagi. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kita belum memperoleh apapun. Meskipun beberapa murid terpilih, mereka semua biasa-biasa saja. Belum lagi para jenius langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun, bakat mereka bahkan tidak di atas rata-rata. Di antara 4 sekte utama, Sekte Tiangang cukup beruntung mendapatkan seorang murid dengan akar spiritual angin yang sangat berbakat. Tingkat pedang abadi jauh lebih tinggi daripada dunia kultivasi, tetapi ada juga kesamaan, yaitu latihannya bergantung pada bakat murid. Awan peri berwarna-warni setelah kesengsaraan dapat membantu memperbaiki luka-luka pada tubuh fisik, tetapi ini hanyalah fungsi sekunder. Yang terpenting adalah membantu kultivator membersihkan esensi dan sumsumnya serta merangsang akar perinya. Jika berbicara mengenai istana kenaikan, hal terpenting dalam memilih kualifikasi adalah melihat akar spiritual. Di Veixiantai di tengah aula, tergantung cermin bundar sebesar wastafel. Cermin itu disebut cermin spiritual. Meskipun itu hanya senjata peri tingkat menengah, cermin itu dapat mendeteksi akar spiritual seseorang. Ada 9 bintang yang bertatahkan di sekeliling cermin bundar, yang juga disebut cermin spiritual 9 bintang. Di bawah cahaya, kualifikasi setiap orang dapat terlihat dengan jelas. 1 bintang berarti Anda biasa-biasa saja, 2 bintang berarti Anda hanya rata-rata,
3 bintang berarti Anda lumayan, 5 bintang berarti Anda jenius yang langka, dan 6 bintang berarti Anda jenius yang bahkan lebih baik. Misalnya, murid terbaik yang baru saja dipilih oleh Sekte Tiangang memiliki 6 bintang yang menyala. Semua orang duduk bersama di depan panggung kenaikan, menunggu kenaikan, yang sepenuhnya acak. Meskipun satu istana kenaikan berhubungan dengan ribuan antarmuka tingkat rendah, hal-hal seperti kesengsaraan pada hakikat bersifat probabilistik. Kadang-kadang orang akan naik satu demi satu, dan kadang-kadang Anda tidak akan melihatnya bahkan setelah menunggu beberapa hari. Beruntungnya, semua yang hadir adalah orang-orang abadi yang pikirannya tenang, sehingga beberapa hari hanyalah sekejap mata bagi mereka. Sun Ziyu dari Sekte Liuli adalah seorang pria parubaya yang kaya dengan wajah bulat penuh senyum. Dia lebih terlihat seperti seorang pengusaha. Dia memegang kipas bulu besar di tangannya dan terus melambaikannya. Yang berikutnya adalah Sekte Liuli milikku. Aku penasaran apakah mereka akan memilih murid dengan kualifikasi yang luar biasa. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah sosok muncul di Feixian platform. Sosok itu adalah seorang biksu yang telah naik pangkat dan baru saja diteleportasi. Ini adalah seorang pemuda tampan. Begitu dia muncul, cermin spiritual bintang 9 di atas kepalanya menyala. 1 bintang, 2 bintang, lalu 6 bintang menyala berurutan, lalu berubah menjadi merah menyala terang. Ini ternyata menjadi akar roh api 6 bintang. Liu Lizong, saya sangat beruntung. Melihat adegan ini, penggemar bulu besar di tangan Sun Ziyu berhenti, dan dia tertegun terlebih dahulu, dan kemudian tertawa dan tidak bisa menahan mulutnya. Dia sangat bersemangat, dan yang lain berbeda. Tian Yanzong baru saja mendapatkan akar angin dan roh, tetapi dia tidak terlalu iri, dan Zheng Yanzong Bingkun di sebelahnya secara langsung menyandarkan mulutnya, dan matanya tidak bisa menahan kecemburuan. Hua Bingyu tidak berbicara, tetapi menghela nafas diam-diam. Saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya telah melakukan kesalahan atau waktu belum tiba atribut. Segera biksu roh api dipilih oleh Liu Lizong. Tetapi seorang beku yang baru saja naik ke dunia abadi tidak mengerti apa-apa, dan dia tidak tahu apa-apa. Sejak pendirian Feixiang Hall, hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Dalam urutan memilih murid adalah Liu Guangjianzong, Tian Jiazong, Liu Lizong, dan akhirnya Zheng Yanzong. Sekarang Liu Lizong telah memilih seorang murid dari akar roh api, giliran Zheng Yanzong, dan wajah Bingkun tiba-tiba melihat ke depan. 2 leluhur di depan memiliki 6 murid bintang, dan seharusnya tidak terlalu buruk. Pada saat ini, sosok Anggun muncul di Feixiantai, dan dia adalah seorang praktisi wanita yang tampan dan cantik. Ketika dia muncul, dia terpana, dan ada banyak praktisi wanita, tetapi itu tidak biasa. Dalam hal penampilan, pada nilai nominal, dia tidak menyerah dengan Hua Bingyu. Tetapi ketika semua orang menghela nafas di muka kultivator wanita, adegan yang bahkan lebih mengejutkan terjadi. Saya melihat cermin harta spiritual di atas kepala saya bersinar terang, dan 9 bintang di luar langsung menyala pada saat yang sama. Ya Tuhan, ini sebenarnya akar spiritual bintang 9. Melihat adegan ini, tidak hanya pembudidaya lain, tetapi juga para penatua dari 4 sekte utama melompat. Bab 3044 Bakat Bintang 9. Ketika 4 sekte utama memilih murid, mereka yang dapat mencapai 5 bintang sudah menjadi jenius, dan 6 bintang bahkan lebih langka. Orang-orang seperti itu akan menjadi murid inti selama mereka bergabung dengan sekte tersebut. Adapun orang-orang jenius yang telah mencapai tingkat 7 bintang, mereka telah muncul sebelumnya, tetapi mereka sangat langka, kadang-kadang hanya muncul 1 kali setiap beberapa dekade. Cermin spiritual itu tiba-tiba menyinari 9 bintang, yang merupakan pertama kalinya terjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di aula kenaikan surga Qingwei. Justru karena itulah semua orang dari 4 sekte utama sangat gembira seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, menatap wanita di panggung Feixian dengan mata membara. Lu Bengxia masih merasa sedikit pusing. Awalnya dia hanyalah orang biasa dan tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang kultivator dan naik ke negeri dongeng dalam beberapa jam. Yang membuatnya paling tidak nyaman adalah karena dia baru saja bertemu kembali dengan saudara Ye,
tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan beberapa kata sayang, mereka harus berpisah lagi. Yang terpenting adalah bahwa perpisahan ini mencakup dua antarmuka, dan kita tidak tahu kapan kita akan bisa bersatu kembali. Datang ke dunia baru, dia menekan emosinya dan mulai melihat sekelilingnya. Segala sesuatu di sekelilingku terasa tidak nyata, seolah-olah aku sedang bermimpi. Saat merasakan tatapan tajam dari kerumunan, dia bahkan merasa sedikit takut. Mengapa orang-orang ini terlihat begitu aneh? Siapa mereka? Apakah itu akan mengancam saya? Berbeda dengan para kultivator yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kenaikan, dia tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia berdiri dengan gugup dan canggung di Veixiantai untuk beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah tertegun sejenak, Bingkun dari Sekte Zeng yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, keberuntungan Sekte Zeng yang kita akhirnya datang. Jiuxing, ini adalah murid inti dengan bakat bintang 9. Tampaknya Tuhan ingin menghidupkan kembali Sekte Zeng yang kita. Orang ini sangat senang hingga tidak bisa berhenti tersenyum. Seorang murid dengan bakat bintang 9 jelas langka dalam 1000 tahun. Sebagai perbandingan, murid bintang 6 dari Sekte Tiangang dan Sekte Liuli hanyalah sampah. Namun, pada saat itu, terdengar suara gembira dari samping. Gadis kecil, apakah kau bersedia bergabung dengan Sekte Tiangangku? Begitu kau bergabung, kau akan menjadi murid inti sekteku, dan kau dapat menggunakan semua sumber daya kultivasi di Sekte Tiangangku sesuka hati. Orang yang berbicara adalah Zuo Junming, tetua Sekte Tiangang. Menghadapi seorang jenius dengan bakat bintang 9, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Matanya merah karena kegembiraan. Kalau saja tidak ada 3 sekte besar lainnya, mereka mungkin sudah bergegas menangkap orang itu sekarang. Mendengar apa yang dikatakannya, Bingkun menjadi marah. Orang tua, apakah kau masih punya rasa malu? Kali ini jatahnya adalah milik Sekte Zeng Yangku. Kapan giliran Sekte Tiangangmu? Apakah kau masih mengikuti aturan? Zuo Junming melengkungkan bibirnya dan berkata, benar sekali, itulah aturannya. Namun, jangan lupa bahwa aturan 4 sekte utama kita tidak dapat memaksa orang lain untuk setuju. Siapa tahu, mereka mungkin tidak menyukai Sekte Zeng yang Anda sama sekali dan ingin bergabung dengan Sekte Tiangang saya. Petik 2. Berdasarkan aturan praktis, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Namun, secara moral, melakukan hal itu agak tidak tahu malu. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari 4 sekte besar yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Namun, menghadapi murid jenius dengan bakat bintang 9, Zuo Junming sudah tidak punya muka lagi. Selama dia membawa kembali seorang jenius seperti itu ke sekte, dia pasti akan disambut dengan hadiah yang besar dari ketua sekte. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa murid yang berbakat seperti itu pasti dapat mengubah nasib sebuah sekte. Alasan mengapa Sekte Pedang Liu Guang mampu menjadi yang terkuat di antara 4 sekte besar adalah karena mereka memiliki pemimpin sekte yang jenius. Begitu si jenius bintang 9 itu tumbuh dewasa, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Gong Qingxuan. Dia memahami prinsip ini, dan Bingkun tentu saja memahaminya juga. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan kejeniusan yang telah diperolehnya terbang begitu saja. Kau tidak tahu malu. Apa yang kau lakukan melanggar aturan 4 sekte utama kita. Bahkan jika aku setuju, 2 tetua lainnya tidak akan setuju. Bingkun awalnya ingin mengibarkan tinggi panji moralitas dan menarik Sekte Pedang Liu Guang dan Sekte Liuli ke sisinya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara lain terdengar di telinganya. Gadis kecil, apakah kau bersedia bergabung dengan Sekte Liuliku? Selama kau bergabung, aku akan mengambil keputusan atas nama Master Sekte dan segera menerimamu sebagai murid inti. Kau akan menjadi penerus Master Sekte berikutnya. Bingkun tercengang, dan Sekte Liuli juga mulai memburu orang. Di depan si jenius bintang 9, semua orang tak tahu malu. Kau, orang tua, kau sungguh tidak tahu malu. Bingkun sangat marah ketika melihat murid berbakatnya itu akan direbut orang lain. Hua Bingyu menatap Lu Bengxia di depannya dan mendesah dalam hati.
Tampaknya deduksi kakak perempuan senior telah mencapai kesempurnaan dan sangat akurat. Saya benar-benar bertemu dengan seorang jenius tak tertandingi yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Gadis kecil, aku Hua Bingyu dari Sekte Pedang Liu Guang, dan kau dapat bergabung dengan sekteku jika kau bersedia. Asal kau bersedia, perlakuan yang mereka berikan padamu tidak akan lebih buruk dari perlakuan yang diberikan oleh Sekte Pedang Liu Guang milikku. Petik 2. Dengan baik, Bing Kun terdiam. Kami tidak menyangka bahwa 3 dari 4 sekte besar akan keluar untuk memburu pemain kami. Penatua Hua, bukankah melanggar peraturan jika Anda melakukan hal ini? Apa yang dikatakan oleh Tetua Zuo Junming tadi benar. Secara logika, tempat ini seharusnya milik sekte Zeng yang milikmu. Tetapi gadis itu mungkin tidak menyukai sekte Anda, jadi wajar jika dia bersedia memilih sekte pedang Liu Guang saya. Petik 2. Hua Bingyu berbicara dengan bebas, menurutku akan lebih baik kalau setiap orang membuat pernyataan dan kemudian membiarkan gadis itu memilih sendiri. Jika engkau bersedia bergabung dengan sekte Zeng Yang, ketiga keluarga kami tidak akan berkata apa-apa. Petik 2. Bing Kun sangat marah hingga hampir meledak. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kuota awal bukan milik kalian. Mendapatkannya adalah keuntungan besar. Tapi tidak ada cara. Zuo Junming dan Sun Ziyu buru-buru setuju, kamu benar. Dia memiliki bakat 9 bintang, jadi dia harus memiliki hak untuk memilih. Melihat hal-hal yang tidak dilakukan, Bing Kun hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya dan melihat Fei Xiantai. Gadis kecil, aku adalah penatua sekte Zeng Yang. Selama kamu bersedia untuk bergabung dengan sekte Zeng Yang saya, perawatan kami pasti tidak akan lebih buruk daripada ketiga keluarga itu, dan hanya akan lebih tinggi dari mereka. Meskipun Lu Bengxia belum pernah berlatih sebelumnya, dia adalah wanita yang sangat pintar. Berdiri di sana pada saat ini, melihat situasi di depan Anda telah menebak konteks masalah ini. Tampaknya karena bakat ke-9 saya, orang-orang ini harus bergegas untuk menerima diri mereka sebagai murid. Sebagai presiden eksekutif perusahaan investasi Bufan, dia tidak asing dengan merampok orang. Karena Anda telah datang ke dunia yang aneh ini, maka temukan jalan keluar yang baik untuk diri Anda sendiri. Anda harus menunggu saudara Anda datang. Dengan mata Lu Bengxia, dapat dilihat dari ekspresi beberapa penatua bahwa Hua Bingyu adalah yang paling tinggi. Dan dia terlihat cantik dan seorang wanita. Lalu aku akan pergi dengan senior ini. Lu Bengxia belajar berbicara seperti kamu Bufan dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Hua Bingyu. Hua Bingyu juga menebak pilihannya, penuh kegembiraan, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Tetapi pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah, dan tangan abadi yang hebat dengan pita warna-warni yang dicapai langsung dari luar aula. Jangan berdebat dengan siapapun, gadis kecil ini adalah milikku. Bab 3045 menyaksikan keajaiban. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan kecepatan tangan abadi juga sangat cepat. Sebelum Lu Bengxia sempat bereaksi, dia sudah dicengkeram tangannya dan dibawa keluar dari aula. Tetaplah di sini. Bing Kun meraung, mengangkat tangannya dan meninju. Yang lainnya, Zuo Junming dan Sun Ziyu, melakukan hal yang sama dan menyerang tangan abadi yang besar itu bersama-sama. Bagaimanapun, dia adalah murid dengan bakat bintang 9. Begitu aku menyelamatkannya, dia mungkin akan bergabung dengan sekteku sebagai rasa terima kasih. Karena itu, mereka bertiga tidak menahan diri sedikit pun dan mengerahkan segenap tenaga mereka. Namun yang mengejutkan ialah, serangan mereka bertiga itu justru mengenai tangan besar itu, tetapi tidak menggetarkannya sedikit pun, bahkan tidak memberikan efek menghalangi sama sekali. Bing Kun dan 2 orang lainnya langsung terkejut. Tingkat kultivasi sekuat apa ini? Pada saat ini, suara pedang terdengar di langit, dan Hua Bingyu mengambil tindakan. Sebuah sinar pedang sepanjang 1 kaki melesat keluar dari tangannya dan melesat langsung ke arah tangan abadi itu. Meskipun bilah pedang itu tidak panjang, ia mengungkapkan tekanan tak berujung dan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka telah lama mengetahui bahwa Sekte Pedang Liu Guang pandai dalam ilmu pedang, dan Tetua Agung Hua Bingyu adalah guru terbaik kedua setelah guru sekte.
Hari ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya dia. Namun kemudian terjadilah kejadian yang lebih mengejutkan. Tangan Yuan yang abadi bergerak, mengulurkan satu jari, dan menjentikannya. Kemudian terdengar suara, ding, dan cahaya pedang itu langsung terbang kembali, berubah menjadi pedang emas sepanjang 1 kaki dan jatuh ke tanah. Ini, semua orang tercengang karena terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan pedang Hua Bingyu bahkan tidak sekuat jari salah satu orang lainnya. Jadi seberapa kuatkah partai lainnya? Apakah itu Raja Abadi, Tuan Abadi, atau makhluk yang lebih kuat? Hua Bingyu bahkan lebih dari itu, matanya penuh dengan kengerian. Hal ini baru saja membuatnya sangat menyadari betapa kuatnya pihak lain. Dengan tingkat kultivasi sekuat itu, mungkin hanya kakak perempuannya yang bisa menghentikannya secara pribadi, tetapi sekarang jelas mustahil. Pada saat semua orang tercengang, tangan besar energi abadi telah menghilang, membawa Lu Bengxia pergi bersamanya. Suasana hening total di tempat kejadian, dan semua orang hanya ada di sana untuk menyaksikan kesenangan itu. Lagi pula, tidak mungkin seorang murid dengan bakat bintang 9 akan bergabung dengan sekte mereka. Kalau hilang ya hilang saja. Dampaknya tidak terlalu besar. Lagi pula, saya tidak merasa bersalah karenanya. Namun, berbeda halnya dengan sekte-sekte besar. Membawa pergi murid yang berbakat seperti itu di hadapan mereka bukan hanya kerugian besar, tetapi juga kehilangan muka. Yang terpenting adalah dia bahkan tidak melihat wajah orang itu, muridnya dibawa pergi, dan dia masih tidak tahu siapa yang melakukannya. Wajah Hua Bingyu terlihat paling jelek. Kakak perempuannya mengizinkannya datang ke sini karena dia percaya padanya, tetapi pada akhirnya dia kehilangan muridnya yang berbakat. Bagaimana dia bisa menjelaskannya ketika dia kembali? Baiklah, Pri Bingyu, keempat sekte utama kita pasti akan mampu menyelesaikan masalah ini di masa mendatang, jadi mari kita lanjutkan sekarang. Orang yang berbicara adalah Zhuo Junming, yang relatif santai dibandingkan. Meskipun dia telah kehilangan seorang murid dengan bakat bintang 9, dia bisa melihat bahwa pilihan terakhir Lu Bengxia pasti bukan dia. Dalam situasi ini, tidak masalah jika hilang, dan dia masih memiliki murid dengan bakat bintang 6, jadi itu bisa dianggap hampir tidak dapat diterima. Hua Bingyu menghela napas, baiklah kalau begitu. Menurut pemikirannya, karena dia telah kehilangan seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, dia tidak sabar untuk segera kembali ke sekte tersebut. Namun, dia adalah tetua agung sekte itu. Jika dia pergi seperti ini, itu akan terlihat terlalu picik, jadi dia akhirnya menahannya dan duduk. Yang paling marah adalah Bing Kun. Akhirnya tiba gilirannya dan dia telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, tetapi itu direbut oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kali ini kecelakaan terjadi, dan yang berikutnya pasti milik sekte Zeng yang milikku. Bisa, Zhuo Junming dan Sun Ziyu mengangguk setuju, dan Hua Bingyu tidak mengatakan apa-apa, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diamnya. Setelah kehilangan seorang jenius dengan bakat bintang 9, tak seorang pun percaya bahwa orang berikutnya akan menjadi jenius lainnya, jadi tidak ada seorang pun yang peduli. Bing Kun merasa sedikit lebih baik dan berharap yang berikutnya tidak akan mengecewakannya. Memikirkan hal ini, dia menatap Fei Xiantai, lalu tertegun. Dia tidak tahu kapan seorang pemuda berdiri di sana. Yang lainnya kemudian menyadari bahwa pendaki lain telah tiba di sini. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak memperhatikan apapun sebelumnya. Pertama, semua perhatian tertuju pada tangan Xian Yuan dan Lu Bengxia, dan kedua, orang ini muncul terlalu diam. Sampai sekarang, cermin spiritual itu masih tergantung diam di udara, tanpa ada respon apapun. Belum lagi sekarang ke-9 bintang itu menyala, tidak ada satu bintang pun yang menyala. Dengan baik, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan keajaiban 2 kali berturut-turut. 9 bintang yang bersinar itu tidak terjadi selama bertahun-tahun, dan semua orang menyaksikannya untuk pertama kalinya. Namun sekarang tidak ada satu bintang pun yang bersinar, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini benar, maka betapa tidak bergunanya orang ini. Mungkinkah cermin psikis itu rusak, atau hanya butuh waktu saja? Semua orang hanya menonton seperti itu, tetapi setelah menunggu beberapa saat,
cermin spiritual tetap tidak bereaksi sama sekali. Ye Bufan berdiri di sana dengan tenang, merasakan dunia baru yang aneh ini. Berbeda dengan Lu Bengxia, dia sudah siap secara mental saat datang ke sini. Dia sudah mengalami banyak badai sebelumnya dan melihat terlalu banyak pemandangan, jadi dia sama sekali tidak panik. Ketika semua orang di antara hadirin menatapnya, dia mengabaikan mereka dan merasakan perbedaan dari dunia baru ini. Dibandingkan dengan bumi yang tercemar oleh industri, udara di sini terlalu jelas, dan bahkan benua Kunlun tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Kuncinya adalah dipenuhi dengan energi roh peri yang kaya. Dia sangat bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian dia merasakan dorongan di hatinya dan menemukan bahwa energi spiritual di sini tidak dapat diserap. Ya, begitulah energi aslinya, tidak peduli bagaimana itu berjalan, ia tidak dapat menyerap semangat peri apapun. Ini membuatnya berkeringat dingin. Di ranah yang lebih rendah, kekuatannya luar biasa dan dia adalah orang terkuat. Tetapi ketika dia tiba di sini, itu benar-benar berbeda. Mungkinkah tingkat budidaya saya tidak dapat menyerap energi roh abadi? Dengan keraguan dan kepanikan, dia diam-diam mengeluarkan kristal peri dan memegangnya di tangannya, tetapi dia terkejut lagi. Itu persis sama seperti sekarang, bahkan energi spiritual dari kristal abadi tidak dapat menyerap sedikitpun. Ini, kenapa ini? Dia tidak panik ketika naik, tetapi sekarang kamu Bufan benar-benar panik. Jika Anda kehilangan tingkat budidaya Anda, maka Anda adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana cara menemukan Xiao Xing, Jin Meyer, Lu Bengxia, Situ Dianmo dan lainnya? Bagaimana kita bisa membuka jalan bagi saudara-saudara dan kerabat yang naik di belakang kita? Mungkinkah Fiery Spirit Cloud yang mengubah fisik saya? Ye Bufan berusaha keras untuk menenangkan dirinya dan memikirkan perubahan sebelum dan sesudah kenaikan dari awal hingga akhir. Akhirnya, saya memikirkan awan peri yang penuh warna. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melanjutkan budidaya saya?